Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi. Itu semuanya semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita ya enggak akan mampu. Karena hidayah itu hanya untuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan meminta hidayah agar selalu diberikan keistiqomahan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah dan juga seperti malam hari ini yaitu menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kajian dimulai, informasi insya Allah hari Rabu tanggal 18 Mei 2025 ini akan ada Tablek Akbar atau aksi damai bela Palestina yang akan diselenggarakan oleh Lamongan Peduli Palestina. Monggo siapkan infak terbaik Anda, siapkan hadiah terbaik Anda untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena setelah genjatan senjata Israel laknatullah tetap saja membunuhi saudara-saudara kami, baik itu ibu-ibu ataupun anak-anak kecil. Itu sangat biadab sekali, yang tidak berperi kemanusiaan. Maka dari itu mari kita tunjukkan solidaritas kita bahwa kita adalah saudara tanpa batas. Walaupun kita di Indonesia, mereka di Palestina, tetap mereka adalah saudara kami. Dan untuk semua manusia, walaupun tidak muslim, yang mempunyai rasa kemanusiaan, ini adalah betul-betul tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Israel itu tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Mereka ingin menghancurkan, menghapuskan ya Palestina atau di Gaza itu. Maka dari itu sekali lagi ayo kita bersama-sama tunjukkan sikap kita bahwa kita adalah manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita lanjut. Ini pembahasan dari 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustaz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Disimak dengan baik. Nanti kalau ada pemaparan beliau yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sebelumnya mohon maaf yang di belakang, kalau ada depan yang kosong diisi biar nanti rapi dan enak. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahul Bukhari wa Muslim min hadisi Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Halaman 69, hadis ke-107. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas hadis-hadis pembentuk karakter, hadis-hadis sahih. Dan taklim ini membimbing kita untuk menjadi orang yang betul-betul hidup, ya, hidup secara utuh. Karena ada orang hidup akan tetapi dalam pandangan Allah dan Rasulnya dia ini bangkai. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit. Ya. Perumpamaan orang yang ingat Allah, berzikir kepada Allah dalam hidupnya, dan yang tidak ingat Allah dalam hidupnya, hidupnya hanya untuk dunia saja. Gak pernah ngaji, gak pernah sholat, gak pernah baca Quran, 24 jam nyari dunia. Masalul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan yang sudah menjadi bangkai. Artinya kalau kita ini hidup, akan tetapi kita tidak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingat haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ingat agama Islam, tidak pernah ingat Quran, sholat, baca Quran. Maka hakikat kita di mata Allah dan Rasulnya itu seperti bangkai berjalan. Ya. Maka taklim ini mengingatkan kita untuk itu, agar kita ini dalam hidup kita ini selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu tujuan utama kita. Jadi hakikat hidup kita ini kita berjalan menuju kematian, ya. Semua dari kita itu sudah pasti. Perjalanan tujuan dia itu menuju mati. Dan setelah mati dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Kamu boleh hidup sesuka kamu, tapi ingat kamu itu pasti akan mati. Artinya tujuan utama kita dalam hidup ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tujuan hidup kita itu bukan untuk kerja ini kerja itu hanya sambilan. Ya. Tapi tujuan utama kita ini kita diuji nanti ketemu dengan Allah. Artinya kalau ini yang menjadi perhatian kita, maka kita hidup itu hati-hati. Kenapa? Karena pasti ditanya oleh Allah, kamu ngapain aja hidup? Nah, itu yang susah. Ya. Kalau ini tidak kita perhatikan, kita bebas. Ya. Maksudnya ini nggak ada tujuan sama sekali dalam menjalani hidup. Ya. Ada waktu sisa selalu diisi dengan ngopi, ngopi dan ngopi. Ya. Jadi nggak ada ini, nggak ada. Oh nanti Allah tanya saya begini dan begitu, apa yang harus saya jelaskan nanti itu. Maka sering dalam Al-Quran, dalam hadis diingatkan seperti itu. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kamu ini sedang berusaha menuju Allah Subhanahu wa taala. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berusaha menuju Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika kadhan famulaqih. Dan pasti akan kalian temui apa yang kalian usahakan itu. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika khutbah wada, di antara yang beliau sampaikan adalah innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Sungguh kalian ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rabb kalian, dan Allah akan menanyakan apa yang kalian kerjakan. Halaqad balagtu, bukankah aku sudah menyampaikan berulang-ulang 3 kali? Ya. Bukankah aku sudah sampaikan pesan ini? Ya. Jadi itu yang kemudian harus menjadi bayang-bayang dalam hidup kita, dalam benak kita, yaitu bagaimana hari akhirat, bagaimana nanti kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi kontrol, ya, kontrol kehidupan kita. Jadi ini menjadi kontrol kehidupan kita. Kalau ini selalu kita hadirkan, kita diingatkan dalam ta'lim sehingga hadir dalam benak kita, hidup kita terkontrol, aman. Tapi kalau kita malas-malasan ta'lim, malas-malasan ngaji, ya akan diisi dengan yang lainnya. Ya. Kita akan terlupakan oleh
terlupakan dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirat kita. Yang kita ingat hanya dunia kita dan dunia kita. Dan itu bahaya, ya. Dan kunci utama itu adalah ngaji. Ini bukan hanya pada zaman kita saja. Kalau kita ngaji bisa diingatkan oleh akhirat, diingatkan akhirat kita, diingat kepada Allah, ingat surga dan neraka. Tapi kalau kita malas ngaji kemudian itu bayang-bayang itu hilang, bukan hanya pada zaman kita saja. Itu sejak zaman Rasulullah itu para sahabat merasakan itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim itu, Handolah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Handolah ini kemudian ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa anta ya Handolah?" "Wahai Handolah, bagaimana kabarmu?" Kata Handolah, "Wahai Abu Bakar, kayaknya ya, nafaqah Handolah. Handolah ini sudah dirasuki virus-virus kemunafikan." Kaifa dzak? Kok bisa seperti itu? Ya. Kenapa? Karena ketika nakunu inda Rasulillah, ketika kita ini berada di sisi Rasulullah ngaji, ya. Kemudian Rasulullah SAW yudzakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna rayal ain. Kemudian Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita dengan surga, neraka, seakan-akan kita bisa melihat surga dan neraka. Artinya itu berada dalam benak kita, surga dan neraka itu. Namun ketika faida kharajna, ketika kita keluar dari majelis ilmu, kita kumpul bersama anak dan istri dan pekerjaan kita, bergelut dengan pekerjaan kita masing-masing, nasina katsirun, kita banyak lupa itu. Bayang-bayang surga dan neraka itu sudah mulai hilang, ya. Terus bagaimana komentar Abu Bakar? Ya. Kalau Abu Bakar, "Wallahi inna lanal qamislah hadza." Abu Bakar mengatakan, kayak sama, saya juga seperti itu. Sekelas Abu Bakar saja seperti itu, ya. Mari kita datang kepada Rasulullah menyampaikan ini. Maka kemudian beliau berdua, yaitu Abu Bakar dan Handolah, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan sama. Ketika Rasulullah bertanya, "Bagaimana kabarmu wahai Handolah?" maka Handolah menjawab, "Nafaqah Handolah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, Handolah ini kayaknya sudah terkena virus-virus kemunafikan. Kaifa dzak? Bagaimana seperti itu? Kok bisa seperti itu? Maka Rasulullah kemudian Handolah melanjutkan, ya. Ketika kita ini berada di sisimu ngaji, engkau ingatkan kami dengan surga dan neraka, katakan ra'yal ain, seakan-akan kami bisa melihat surga dan neraka dalam bayang-bayang kami. Namun ketika kita pulang ke keluarga kita, kumpul dengan anak istri kita dan bergelut dengan pekerjaan kita, nasina katsiran, kita lupa itu. Mulai hilang dari benak kita itu bayang-bayang surga dan neraka. Maka kata Rasulullah SAW, "Lau tadumuna ala ma takunun." Kalau kalian itu bisa mempertahankan keadaan kalian seperti itu, bisa mempertahankan bayang-bayang surga dan neraka di benak kalian, la sofahatkumul malaikah, para malaikat itu akan menyalami kalian. Artinya mengucapkan selamat. Kenapa? Karena selevel dengan malaikat keimanannya, ya. Ala furushikum wa ala fiturukikum, akan menyalami kalian di atas, baik kalian sedang berada di atas pembaringan atau di jalan, ya. Kalau kalian bisa mempertahankan seperti itu. Walakin ya alhamdulillah sa'asa, akan tapi seperti itulah kita hidup, ya. Harus begini, harus ngaji, dan juga harus ngurusi dunia kita, ya. Dalam riwayat yang lain, sa'ahlak wa sa'ali dinik, jangan lupa ada saat-saat untuk ngurusi keluarga kamu, tapi harus ada saat-saat untuk ngurusi agama kamu, yaitu ngaji, ya. Jadi ini kebutuhan kita, ngaji itu, ya. Kita mungkin sering malas, ya, memang kita manusia seperti itu.
Tapi kalau kita sering menasihati diri kita, menyemangati diri kita untuk sadar bahwasanya ini adalah kebutuhan kita, maka kita akan bisa mempertahankan hal seperti itu. Dan taklim yang bagus itu adalah taklim yang bisa menenteramkan hidup kita. Ya. Taklim yang sebagaimana yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu bab mendamaikan perselisihan di antara manusia. Taklim yang bisa mendamaikan, bukan malah taklim yang menjadikan kita memandang jelek orang lain, menjadikan kita ini suka menghina kelompok lain. Kalau taklim kita masih seperti itu, habis dari taklim suka memandang jelek orang lain, menghibur, biasa menghina, mencaci orang lain, maka saatnya ganti tempat taklim. Ya. Jadi penting itu, ya, taklim itu kebutuhan kita, tapi jangan sampai salah memilih tempat taklim. Ya. Dan ilmu yang patut kita kaji, sumber ilmu yang patut kita kaji itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam hari ini kita bahas bab mendamaikan perselisihan di antara manusia. An Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laysal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati Muslim qalat walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalath ta'ni al-harba wal islah bainan nas wa hadisar rajul imra'atahu wa hadisal mar'ati zawjaha. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Kulsum binti Uqbah ini adalah seorang wanita sahabiyat, dia muhajirah, ya. Dia seorang wanita yang cerdas dan pemberani. Kenapa? Karena beliau ini anak tokoh Quraisy, pembesar Quraisy. Ketika Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah selesai, artinya persis di antara isinya itu adalah jika ada laki-laki datang ke Madinah maka harus dikembalikan. Tapi jika ada yang dari Madinah ke Mekah nggak apa-apa. Ya, salah satu isi perjanjian. Maka Ummu Kulthum ini, ya, Ummu Kulthum ini kemudian menjadi orang yang wanita pertama kali datang ke Madinah dengan berjalan kaki setelah selesai Hudaybiyah ini. Ya. Kenapa? Karena dia melihat isi perjanjian itu kata-katanya itu adalah rojul, seorang laki-laki. Ya. Berarti saya wanita, boleh. Maka bergegas dia datang kepada Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah tidak kembalikan karena dia wanita. Meskipun dua saudaranya datang untuk menjemput, menuntut agar Rasulullah SAW menepati isi perjanjian. Tapi kata Rasulullah, dia wanita bukan laki-laki, isi perjanjiannya adalah rajul. Namun turun ayat, ya, turun ayat ya ayyuhalladzina, diantaranya adalah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihin. Al-Mumtahanah ayat 10, ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu wanita-wanita muslim mukminat yang hijrah, maka uji mereka, ya. Diuji Rasulullah SAW tentang tauhid dan yang lainnya. Apakah sungguh-sungguh datang karena agamanya ataukah tidak? Dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan beberapa hal, nanti kita akan sebutkan. Yang patut kita contoh dari beliau ini, Ummu Kulthum ini, adalah bagaimana keberanian dia dan kecerdasan dia di dalam melihat situasi, ya. Karena tidak seperti wanita-wanita yang lain, dia jalan kaki dari Mekah
ke Madinah untuk hijrah, ya. Kemudian Rasulullah SAW dan wanita ini menjadi istri dari mereka yang beberapa sahabat yang Rasulullah SAW beri kabar gembira masuk surga, ya. Di antaranya adalah yang pertama kali beliau nikahkan dengan Zaid bin Harithah, ya, mantan budaknya Nabi SAW. Jadi meskipun Ummu Kulthum ini adalah dari kalangan pembesar Quraisy, tapi dalam Islam yang namanya ukuran itu adalah ketakwaan, bukan nasab, ya. Maka Rasulullah SAW menikahkan dengan Zaid bin Harithah. Namun beberapa ini kemudian diceraikan, kemudian menikah dengan Zubair bin Awam, ya, termasuk orang yang Rasulullah kasih kabar min ahlil jannah. Kemudian bercerai, kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf sampai Abdurrahman itu wafat, ya. Punya 4 anak. Kemudian dinikahi oleh Amr bin As, ya. Jadi orang-orang hebat semua ini menikahi Ummu Kulthum ini, ya. Jadi memang karakternya karakter luar biasa, ya. Jadi di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis ini, ya. Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukan termasuk pendusta orang yang memperbaiki hubungan di antara 2 orang yang berselisih, sehingga dia menyampaikan hal yang baik atau berkata baik. Artinya ada keringanan, bukan keringanan sih, ya. Aslinya dusta itu ya tetap tidak diperbolehkan, tetap dosa. Akan tetapi ada kemaslahatan yang lebih besar, yaitu bagaimana hubungan ukhuwah itu terjalin. Ada madharat yang lebih besar lagi yang harus dikorbankan yang kecil ini dengan berkata yang bagus-bagus, ya. Hasilnya tidak berdusta 100%, hanya olah kata. Jadi ketika A sama B bertikai, maka ada C yang karena punya pandangan keyakinan bahwa saya innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu harus bersaudara, menjunjung tinggi ukhuwah. Maka C ini berusaha mendamaikan, ya. Dia katakan kepada A, B itu orangnya bagus, dia nggak pernah menjelek-jelekan kamu. Berkata kepada si B juga seperti itu, meskipun C ini nggak pernah ketemu A dan B, ya. Tujuannya agar A dan B ini berdamai. Maka harus ada orang yang ketiga yang ini mendinginkan suasana, menyampaikan kebaikan atau berkata baik, ya. Jadi tidak selalunya jujur itu adalah bagus, ya. Jadi seorang muslim itu melihat maslahat madharat. Kadang jujur itu menjadikan orang bertengkar. Tuh, dia tadi ngomong seperti ini loh, menjelaskan kamu, ini yang nggak boleh itu. Itu yang nggak boleh, ya. Jadi lebih baik diam. Terkadang tidak semua harus disampaikan, ya. Ada orang kan lugu, iya benar dia ngomong sumpah loh dia ngomong gitu, ya. Tapi yang tadi makanya dikatakan dalam hadis ini, ya, bahwasanya yang harus kita garis bawahi itu ukhuwah itu harus dirajut kembali. Ketika retak harus ada yang datang nyampaikan. Kenapa? Karena setan itu berusaha untuk meretakkan ukhuwah. Maka harus ada pihak ketiga, orang ketiga yang harus datang memperbaiki. Jadi tidak selalunya jujur itu dibenarkan. Bukan berarti kita nggak boleh jujur, enggak. Tidak ada saatnya kamu berbicara, nggak manfaat pembicaraanmu karena itu akan merusak suasana. Bahkan kamu menjadi dosa karena menjadi penyebab, ya. Jadi orang ketika mau berbicara itu ditahan, ya.
Jadi apalagi seorang laki-laki, karena ini penyakitnya wanita. Wanita itu adalah suka tadi, apa yang dia dengar dia sampaikan, kemudian ini membuat rame. Tapi seorang mukmin yang baik itu adalah dia akan berusaha mendamaikan orang yang berselisih. Ya. Jadi dia menjadi pihak ketiga yang menyampaikan tadi, berkata kepada A tentang B yang bagus, dan dia datang kepada B berkata tentang A bahwasanya ini bagus sekali dia begini. Dia tidak pernah memburuk-burukan kamu, ya. Dia selalu bagus begini dan begitu. Kenapa? Karena maslahat islah, ya, baiknya hubungan, utuhnya ukhuwah itu lebih tinggi daripada tadi itu. Makanya harus ada yang dikorbankan tadi. Bukan taqiyah, tauriyah, ya. Tauriyah atau mantik, memanfaatkan ilmu mantik. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim qalat, dalam riwayat Muslim, Ummu Kulsum ini mengatakan, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhun nas. Aku tidak pernah mendengar, ya, bahwasanya beliau itu yurakhis, ya, beliau memberikan keringanan dalam apa yang diucapkan oleh manusia secara dusta, kecuali pada 3 hal, yaitu yang pertama ta'nil harbah, yaitu ketika peperangan, ya, gak boleh menjadi orang yang lugu. Tapi bagaimana? Kenapa? Karena ini berkaitan dengan nyawa, ya. Jangan sampai ketika ada orang jahat mencari seorang ustadz, kemudian di mana dia? Oh, di dalam ada. Tapi harus dia dusta. Di sini nggak ada orangnya. Ya, jadi nggak ada. Baru saya ngelihat juga nggak ada di sini. Dia katakan gitu, meskipun di dalam ada. Ya, jadi pertama adalah fil harbi, ketika peperangan. Karena al harbu hid'ah, ya. Peperangan itu harus penuh dengan tipu daya, ada makar-makar, ya. Yang pertama adalah ketika perang. Dalam perang artinya ketika ada darah kaum muslimin yang terancam, ya, baik dalam situasi perang atau dalam situasi sehari-hari. Ketika ada tadi itu, ya. Kenapa? Karena tadi darah seorang mukmin sangat berharga. Keselamatan harus selalu dijaga, ya. Kemudian yang kedua, wal islah bainan nas, untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih, ya, ini diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi ukhuwah itu jauh lebih berharga, ya. Makanya masing-masing dari kita itu harus berkata itu yang mendamaikan, menenteramkan, ya. Jangan memandang rendah orang lain. Kemudian ketika kita melihat ada saudara kita A dan B ini berselisih, kita berusaha untuk mendamaikan, ya. Jangan sampai, karena apa? Karena setan itu akan berusaha melutupkan masalah, ya, masalah kecil jadi besar, ya. Maka kita jangan menjadi senjata setan, akan tetapi menjadi lawannya setan. Bagaimana kita menjadi air ketika api itu menyala, ya, artinya menyala membakar ukhuwah. Maka kita hadir untuk mendamaikan itu. Dan ini pahalanya luar biasa, ya. Nanti kita akan bacakan beberapa hadis tentang keutamaan ini. Yang ketiga, ya, dusta yang diperbolehkan, kalau boleh dikatakan itu adalah dusta, yaitu hadisur rajul imra'atahu wa hadisal mar'ati zawjaha, yaitu ucapan suami pada istrinya atau ucapan istri pada suaminya untuk menjaga keharmonisan keluarga, ya. Ini diperbolehkan. Bagaimana seorang suami itu, ya, berkata, artinya menyembunyikan hakikat sesuatu, berkata sebaliknya agar istrinya ini senang. Demikian juga sebaliknya. Kenapa? Karena kalau jujur itu akan menjadikan retak hubungan suami istri. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang sempurna, ya. Jadi ketika
istrinya masak ya, dan itu tidak enak ya jangan katakan tidak enak, ya biasa kan gitu, enak sehingga senang menghargai orang ya. Demikian juga istri berkata kepada suami seperti itu. Kenapa? Karena tadi ya, hubungan yang damai, harmonis suami istri itu yang utama ya. Jangan sampai menyakiti hati pasangan. Terkadang berkata jujur di sini tidak tepat ya. Jujur tentang rasa masakan, jujur tentang wajah dan yang lainnya itu maka terkadang akan melukai hati. Jangan ketika seorang suami yang jelek kemudian mendapatkan istri yang cantik, kemudian suaminya berkata saya sangat bersyukur mendapatkan kamu. Terus istrinya ini jujur, dan saya sangat bersabar mendapatkan kamu karena suaminya jelek. Ya, saling menghibur lah ya, karena dunia kenyataan sehari-hari itu ya jauh dari idealitas ya. Dan seorang ibu, orang tua itu biasa melakukan seperti itu. Ketika nasinya terbatas tinggal sedikit, sudah makan sudah kenyang sudah ya. Agar anaknya enak makannya ya. Suami istri seperti itu ya. Jadi untuk tadi agar istrinya senang, terkadang suami itu ithar, mengedepankan istri, demikian juga sebaliknya. Istri ithar mengedepankan suami biar senang ya. Jangan kemudian tadi lugu ya, jujur saya belum ini. Secara hakikat ini enggak. Dan terkadang ya, sesuatu masalah itu bisa selesai dengan kita mendiamkan. Makanya Ali bin Abi Thalib itu biasa seperti itu ya, sampai beliau itu dipanggil Rasulullah Abu Turab ya, Abu Turab ya, karena sering tidur di masjid beralaskan tanah, karena tadi pasir tuh kan, belum ada keramik ya. Tidur di masjid sehingga kepalanya banyak debunya. Maka Rasulullah panggil ya Abu Turab ya. Dan Rasulullah paham ini mesti ada masalah ya. Dan diselesaikan hanya dengan tidur di masjid ya. Kenapa? Karena tidak semua masalah itu harus diselesaikan saat itu, karena ketika diselesaikan, dikatakan dengan nyata, itu terkadang jadi masalahnya jadi membesar ya. Contohnya tadi mungkin karena istrinya ini ya tadi tidak peka dengan keinginan suaminya atau apa ya. Maka Ali seperti itu, dia pergi kemudian tidurnya di masjid, udah agar masalah itu selesai. Karena setan itu akan berusaha untuk membakar. Dan Rasulullah paham, oh berarti ini ada masalah. Dia datang kepada Fatimah, ada apa kok suamimu tidur di masjid. Kemudian beliau suruh kamu pergi ke seorang sahabiat ya. Dia min ahlil jannah, itu dia termasuk ahlul jannah. Kamu tanya bagaimana ya. Terkadang seorang yang banyak hafal dalilnya itu dalam prakteknya kalah dengan orang yang sedikit dalil, tapi dia tadi mengedepankan tadi hak suaminya. Dia belajar tanya ke situ. Ketika ditanya nggak ada ilmu yang saya bisa ya, saya sedikit hafalan Quran, sedikit hafalan hadis, tapi begini. Jadi ketika suami saya pulang, saya betul-betul siapkan hak suami saya, masak makanan dan ini, kemudian setelah saya nyiapkan dan menghidangkan makanan tersebut, dan saya diam di situ nggak pergi, artinya untuk menunggu perintah. Kemudian saya serahkan sapu kepada suami saya untuk menghukum saya kalau saya kurang dalam berkhidmat. Hanya itu saja, sederhana ya. Jadi itu yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada kita. Tidak semua masalah itu harus diselesaikan. Terkadang bisa selesai sendiri dengan kita menghindar ya, tidur di masjid atau apa, tapi harus kembali ya, hanya beberapa saat untuk meredakan.
Karena kalau tidak seperti itu kemudian langsung dihadapi, terkadang malah membesar. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya dusta adalah dosa, tetaplah dosa, dusta. Ya. Jadi dusta yang tadi diperbolehkan itu adalah tadi tauria, ya, bagaimana olah kata untuk suatu kebaikan. Ya. Jangan sampai kemudian ini dimanfaatkan oleh suami, ya, dia kemudian membohongi, hari-hari membohongi istri, ya, dengan alasan ini, ya, boleh dusta, yaitu seorang suami kepada istrinya, ya, dia bawa harta istrinya kemudian dia bilang hilang, padahal dia habiskan. Bukan seperti itu. Akan tetapi ini adalah olah kata, menyampaikan yang baik agar hubungan itu tetap terjaga, ya. Jadi dusta bukan karakter seorang mukmin. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Muwatta, annahu qila li Rasulullah SAW ayakunul mu'min jabbanan. Rasulullah pernah ditanya, apakah memungkinkan seorang mukmin itu punya sifat pengecut, penakut? Kata Rasulullah SAW, faqala na'am, boleh jadi seorang mukmin itu penakut, karena ini sifat bawaan, ya, sifat bawaan. Faqila lahu ayakunul mu'min bakhilan, apakah memungkinkan seorang mukmin itu juga bakhil, pelit? Kata Rasul, na'am, boleh jadi, karena pelit itu adalah sifat bawaan, kadang, ya. Kemudian ditanya lagi, faqila lahu ayakunul mu'min kadzaban, apakah seorang mukmin itu kadzab, ya, memungkinkan seorang mukmin itu pendusta, ya. Kata Rasulullah SAW, faqala la, enggak, kalau ini enggak, ya. Seorang mukmin harus berkata jujur. Cuman ada saat-saat, artinya seorang mukmin itu harus cerdas. Jangan sampai dia ini lugu, jujurnya jujur lugu, jujur yang menyebabkan keretakan hubungan suami istri, jujur yang menyebabkan keretakan hubungan sesama muslim. Ini jujur yang tidak dibenarkan, ya. Jadi Islam memperbolehkan berkata tadi tauria untuk apa? Untuk terhindar dari sebuah kezaliman. Mungkin ada seorang yang biasa ngutang, hobinya itu ngutang tapi tidak bayar. Dia tanya kepada dia, saya pinjam duit. Kata dia, enggak punya duit tuh. Duit saya enggak ada, lihat habis. Tadi ada 10.000 kemudian diminta anak. Ya, dia berkata seperti itu, padahal di ATM dia banyak, ya. Ini namanya tauria, ya, untuk menghindar dari sebuah kezaliman, ya. Jadi secara umum dusta nggak boleh, tapi dalam Islam boleh kan olah kata tadi untuk terhindar dari kezaliman. Boleh tadi berkata olah kata tujuannya untuk mendamaikan dan yang lainnya, ya. Dalam hadis yang lain, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jangan sampai kalian ini berdusta, karena kedustaan itu yahdi ilal fujur. Jadi satu kedustaan itu akan menghasilkan menjadi jalan menuju banyak kedustaan, akan menjadi jalan untuk mengerjakan amalan-amalan buruk, ya, itu pintu pembuka itu, ya. Wa inal fujur yahdi ilan nar, dan amalan-amalan buruk itu mengantarkan kepada neraka, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat, kalau 4-4-nya itu pada diri seseorang maka dia ini munafik. Salah satunya adalah idza haddatsa kadzaba, ya, jika dia berkata dia dusta. Jadi dusta itu bukan sifat seorang mukmin, ya. Pantang seorang mukmin itu dusta, ya. Tapi tadi hanya olah kata, karena jangan sampai kejujuran itu menjerumuskan kita kepada mendolimi orang lain, meretakkan hubungan, ya.
Jadi harus ada kemaslahatan yang lebih besar yang harus sehingga tadi kita olah kata ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita dusta boleh, ya itu khawatir disalahpahami. Ya, tapi tadi berusaha mendamaikan dengan kata-kata yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini bahwasanya dusta itu diperbolehkan dalam 3 hal. Kalau dikatakan boleh loh, ya. Di atas karena manfaatnya sangat besar, yaitu seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Walam asma'hu, disampaikan oleh Ummu Kulthum, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu nas illa fi thalas. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Berkata tidak sesuai dengan kenyataan aslinya. Artinya untuk mendamaikan maksudnya, yaitu ketika perang, ketika islah bainan nas, mendamaikan orang yang berselisih, dan ucapan suami kepada istrinya dan ucapan istri kepada suaminya, yang tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi ada 3 hal yang Rasulullah SAW beri jujur. Tapi kalau jujur itu mendatangkan madharat yang lebih besar, maka ya tauriya tadi itu tidak usah diungkapkan. Atau berkatalah yang baik, bayakulu khairon. Ya, untuk menghindari madharat yang lebih besar. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok manusia itu adalah kedamaian. Minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama khuyizat lahu dunya. Ya. Barang siapa yang berada di pagi hari aminan fi sirbihi, dia merasa aman, damai dalam keluarganya, artinya keluarganya harmonis. Ya, jadi sirbun itu adalah keluarga atau komunitas. Ya. Jadi barang siapa berada di pagi hari, dia dapati keluarganya harmonis, hubungan antara dia dan istrinya harmonis, demikian juga dalam komunitasnya itu seperti itu. Mu'afan fi jasadi, badannya itu sehat. Ya. Wa indahu qutu yaumi, makanan jatah hari tersebut, artinya ada persediaan makan hari itu, maka itulah dunia. Seakan-akan dia khuyizat, dia diberikan dunia seisinya. Nah, artinya kebutuhan pokok manusia itu 3: damai, ya, tentrem. Yang kedua sehat, yang ketiga adalah tadi apa? Ekonomi. Ya. Tentrem, ya, harmonis suami istri, sehat, akan tapi nggak ada yang dimakan ya susah. Banyak harta, akan tapi tengkar terus ya susah. Ya. Banyak harta tapi sakit ya nggak bisa nikmati, susah. Ya, makanya karena ini kebutuhan pokok, tentram itu harus dijaga. Berkatalah yang baik, ya. Jangan terlalu lugu, cerdas, jadi orang yang cerdas. Ya, dia berkata yang baik, meskipun kenyataannya itu adalah pahit. Ya. Masakannya nggak enak, tapi dia berkata enak, bagus, gak apa-apa. Yes, namanya pelajaran kan gitu. Ya. Ataupun yang lainnya. Ya. Jadi dusta yang boleh itu ya seperti ini itu, ya, bukan dusta tadi. Jadi kalau dusta itu diperbolehkan secara mutlak untuk suami kepada istrinya, wah itu bahaya, itu bisa disalahgunakan. Istri kawin di mana-mana, kemudian dia hari-hari dusta saja. Ya. Jadi maksud hadis ini adalah tadi untuk menjaga keharmonisan. Maka suami itu berkata baik kepada istrinya, istri menjaga perasaan suaminya, saling menjaga agar harmonis. Ya. Itu namanya islahu dzatil bain, menjaga hubungan. Dan ini pahalanya luar biasa. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi afdhal min darajati siyam wassalah wassadaqah. Qalu bala ya Rasulullah, salahu dzatil bain. Maka aku tunjukkan sesuatu yang lebih besar pahalanya daripada derajat puasa, salat dan sedekah. Kata Rasulullah, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan menjaga hubungan yang harmonis sesama, menjaga ukhuwah, persaudaraan, menjaga keharmonisan suami istri dan yang lainnya. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan, rusaknya ukhuwah, retaknya keharmonisan itu adalah haliqah, mesin pencukur. Aku tidak mengatakan ini adalah mesin pencukur rambut, akan tapi ini adalah mesin pencukur agama kalian. Ya. Makanya banyak syariat yang mendukung itu. Ya. Makanya dilarang untuk tadi terlalu emosi, mengedepankan emosi, kata Rasulullah taghdab.
Ya, ada seorang minta nasihat kepada Rasulullah, ausini. Maka beliau mengatakan, la taqtub, jangan mudah emosi. Ya. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan retak ukhuwah, menyebabkan retak tadi keharmonisan keluarga. Ya. Kemudian dilarang, kemudian adu domba juga dilarang untuk menjaga tadi itu ukhuwah, menjaga keharmonisan. Jadi syariat, banyak syariat itu untuk menjaga ini. Dan itu menjadi apa? Menjadi sebab utama azab kubur. Mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adzaban. Rasulullah pernah lewat di samping dua kuburan, kemudian beliau mengatakan kedua orang yang berada di dalam kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sebab azabnya adalah sesuatu yang tidak dianggap besar. Ya. Yaitu amma hadu mafakana la yastatiru minal baul. Sebab pertama karena dia salah satunya tidak biasa istinja. Ya, habis qadul hajat, habis kencing, kemudian dia tidak tadi istinja. Atau dalam riwayat yang lain dia tidak mencari sutroh, pelindung. Pengen kencing ya dikencing di situ saja. Itu menjadi penyebab azab kubur itu. Yang kedua, wa amal akhar bahkan yamshi bin namimah. Yang satunya adalah karena suka namimah, mengadu domba. Ya. Meskipun yang dia katakan itu adalah benar, jujur, tapi efeknya itu menjadikan rusaknya hubungan. Memang itu namanya namimah, mengadu domba. Ya. Termasuk untuk menjaga keharmonisan itu adalah larangan debat. Ya, kata Rasulullah SAW, hindari debat. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, ana zaim bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira. Aku menjamin rumah, hadiah rumah di pinggir surga bagi mereka yang meninggalkan debat, wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. Ya. Wa fi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin rumah, hadiah rumah di tengah surga, liman tarakal kadzba, bagi orang yang meninggalkan berkata dusta. Ya. Jadi dia tinggalkan kedustaan, wa in kana mazihan, meskipun sedang humor, ya, bergurau. Wa baitin fi a'lal jannah, dan dengan menjamin hadiah rumah di atas surga, di surga yang paling atas, liman hasuna khuluquh, bagi yang akhlaknya baik. Nah, ini yang menjadi sebab harmonis dan menjaga ukhuwah itu adalah akhlak yang baik. Nah, jadi syariat ini dipenuhi dengan hal tersebut agar hubungan keharmonisan, agar ukhuwah ini terjamin, karena itu adalah ini ya, kebutuhan pokok kita. Ya. Dan dusta bisa menjadi wajib jika menghindarkan seseorang dari kematian, itu wajib. Makanya dalam hadis lam yakdzib Ibrahim alaihissalam fi syai'in qat illa fi thalas. Ibrahim tidak pernah dusta kecuali tiga kali, ya. Karena berkaitan dengan nyawa. Fi thalas. Qauli inni sakim, yang pertama dia mengatakan saya sedang sakit, yaitu ketika diajak untuk keluar ritual, keluar daerah, kata dia saya sedang sakit, maksudnya sakit hati dengan kesyirikan. Jadi apakah ini sakim itu dusta? Kan enggak, memang dia sedang sakit, yaitu sakit apa? Hati. Ini namanya tauriyah. Kemudian walam yakun sakiman wa qalu li Sarah ukhti. Yang kedua kedustaannya dia berpesan kepada Sarah ketika lewat Mesir itu. Jadi Mesir itu rajanya ketika ada orang cantik maka dia akan dia tahan, kemudian kalau ada suaminya akan dibunuh untuk mendapatkan ini. Maka Ibrahim berkata kepada Sarah, kalau ditanya saya ini siapa, bilang saudara kamu. Atau ketika ditanya siapa ini saudara saya. Ketika Ibrahim ditanya ini saudari saya. Kenapa? Apakah ini dusta? Maksudnya adalah saudara seagama gitu. Dan yang ketiga adalah
perkataan Ibrahim bal fa'aluhu kabirum, ketika dia habis menghancurkan patung-patung, disisakan yang besar. Ditanya, siapa yang melakukan ini, apakah kamu? Kata Ibrahim, yang melakukan ini yang besar ini, karena kapaknya dia dipegang oleh yang besar. Ya, itu tauriah ya. Jadi itu karena untuk menyelamatkan nyawa, itu wajib. Jadi tidak selalunya berkata jujur itu dibenarkan. Kalau jujur itu menjadikan madharat besar, maka harus dihindari dengan perkataan yang lain, yaitu berkata yang baik untuk menghindari. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, monggo. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menerangkan tentang hadis Rasulullah yang berbunyi, siapa yang lalai kepada Allah maka dia itu bagaikan bangkai yang hidup, ya Tata. Ya. Terus yang saya tanyakan, misalnya ada orang yang suatu saat dia itu melakukan suatu kemaksiatan, kemudian suatu saat dia itu melakukan ketaatan. Orang model seperti ini apakah dia itu masuk hadis Rasulullah atau bagaimana? Sekian. Dia melaksanakan kemaksiatan, terus suatu saat dia itu melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu dosa, kemudian suatu saat dia itu melakukan ketaatan. Dan namanya manusia kan kadang melakukan suatu ketaatan, kadang melakukan suatu kesalahan. Orang model seperti ini apakah masuk hadis Rasulullah tersebut atau bagaimana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bangkai hidup lagi, Ustaz. Jadi maksud Rasulullah SAW, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Yaitu Rasulullah pengen nyindir kita. Ya. Jadi jangan noleh kepada orang lain, tapi kita, Rasulullah pengen nyindir kita. Ya. Jadi ketika kita tidak ingat Allah, ya, lupa dengan ketaatan, dengan zikir, dengan Quran dan yang lainnya, maka organ tubuh kita itu hakikatnya itu bangkai, mati, nggak berfungsi. Ya. Kalau kemudian dia taat lagi, ya kemudian berusaha menghidupkan. Jadi kalau selalu dia ini mati, ya bangkai betul-betul ini. Tapi kalau dia kadang, namanya iman, kadang naik, kadang turun, ini bangkai atau tidak, jadi tergantung kadarnya tadi itu. Ya. Maksudnya adalah, maksud Rasulullah SAW itu, kamu hidup itu ya hidup, bisa hidup, berfungsi, memfungsikan organ yang Allah berikan itu sefungsi-fungsinya. Ya. Meskipun kadang ya tadi namanya manusia, kadang iman naik, kadang iman turun. Tapi ketika ini kita khawatir seperti itu, mati dalam kondisi seperti itu kan ada ketakutan. Ya. Jadi Rasulullah SAW pengennya tadi itu memberikan motivasi agar kita ini selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, ini hidup kita ini tidak ingat Allah, jauh dari zikir dan yang lainnya, ya hilang ini, melenceng dari real yang sebenarnya. Makanya tadi itu, ini yang jadi patokan, harus ingat Allah terus. Pokoknya segala sesuatu tadi intinya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti Imam Junaid mengatakan, orang sepintar apapun orang, dia menguasai berbagai macam ilmu, akan tapi dia tidak paham ilmu tentang Allah, tidak paham ilmu tauhid, maka hakikatnya dia ini orang bodoh. Ya, karena yang tadi tujuan pokoknya itu adalah kita nanti ketemu dengan Allah, ditanyai. Maka segala sesuatu, segala ilmu yang terkait dengan Allah ini ya dikuasai, agar kita ketika ketemu dengan Allah itu
betul-betul sehat walafiat, artinya bebas dari berbagai macam penyimpangan, terminimalisir. Ya. Jadi ya kalau dia bangkai atau orang hidup, ya campurannya kadang itu tergantung kadarnya. Agar kita itu tadi jangan sampai kita ini hidup kok bangkai. Ya, maka selalu ingat Allah lah ya. Harus selalu diingatkan untuk ke sana ya. Sehingga kita menjadi orang yang tadi manfaat. Jangan sampai kita ketemu dengan Allah kita bingung jawab. Kenapa kamu merasakan ini? Kenapa kamu kerjakan ini? Itu bagian dari adab itu. Ya. Yaitu susah di dalam menjawab. Ditanya oleh Allah itu kan gitu. Makanya harus dari awal harus dikoreksi, muhasabah, agar ketika menyiapkan jawaban, saya kerjakan ini karena apa, ini kenapa, karena ketika keliru ya harus segera istighfar agar tertutupi. Demikian. Ya, monggo satu lagi. Ya, saya Ustadz, kalau ada yang bertanya, mendengar dari kisah Ummu Kulsum tadi Ustadz, beliau menikah, bercerai, menikah, bercerai. Padahal manakala kita mengetahui siapa sebenarnya Ummu Kulsum, beliau juga orang baik, suaminya juga orang baik dan bagus. Dan pada masa itu juga beliau berdua juga menjumpai Rasulullah SAW. Dia juga paham bahwa berdusta juga boleh kepada suaminya atau kepada istrinya demi kerukunan atau demi keharmonisan rumah tangga. Kok sampai terjadi perceraian beberapa kali ini? Barangkali Ustadz mengerti kisahnya Ustadz tentang hal tersebut. Kok seperti gampang gitu loh. Iya, enggak Ustadz. Gampang cerai, gampang nikah. Ya kita berhusnudzon saja kan seperti itu. Ketika tidak ada kecocokan, ya ketika tidak ada kecocokan, maka agama tadi memperbolehkan. Sehingga, tapi yang kita garis bawahi itu adalah para suaminya ini orang-orang hebat, menjadi idola, ya, menjadi idola orang-orang hebat kan sampai terakhir. Ya. Ya, kalau ini cerai padahal ini sahabat, ya, ini sahabat juga manusia, ya, sahabat juga manusia, sehingga ya kadang ya tadi sisi kemanusiaannya itu muncul, ya, tapi mereka selalu berada dalam syariat, ya, selama dalam batas-batas diperbolehkan, maka ya ini boleh-boleh saja, ya. Jadi mungkin kondisi waktu itu ya mandang nikah cerai itu sesuatu yang apa ya seperti kakek-kakek kita dulu kan seperti itu loh. Ya masalahnya kan berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa iya. Kok enggak, kalau zaman sekarang mungkin ada perselisihan sedikit kan, ayo tanya Ustadz Abdul Fattah gitu. Kenapa kok tanya Rasulullah? Iya, kok enggak tanya Rasulullah gitu maksud saya gitu. Ya udah, iya, kita husnudzon saja. Iya. Husnudzon. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ambal, semoga bisa mencerahkan ya kepada kita semuanya ilmu yang kita dapat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.